Bab 185. Kejahatan dari klan Tang. Naga hitam mengundurkan diri. Identitas orang yang diam-diam membantu klan Tang terbongkar. Peristiwa ini menyebabkan kegemparan. Kingston Jiang kembali menjadi bapak rumah tangga di rumah. Selanjutnya, klan Tang selalu keluar pagi-pagi dan pulang malam-malam. Meskipun ada yang menyebar bahwa hubungannya dengan naga hitam tidak biasa, namun hal ini tidak memengaruhi dirinya. Kingston Jiang juga mencari relasi dan buku yang berhubungan dengan keterampilan medis China kepadanya agar dia bisa belajar dengan baik. Setelah menguasai ilmu dasar, dia memberinya beberapa ilmu medis yang telah musnah agar memungkinkan klan Tang mampu bersinar di konferensi medis berikutnya. Klan Tang mengatur urusan perusahaan dan kembali belajar dengan tenang. Tak terasa semuanya telah berlalu 5 hari. Setelah terakhir kali bertemu dengan Tuan Muda Jiang, klan Tang tidak pernah bertemu dengannya lagi. Dia pernah mengirim pesan padanya, namun tidak dibalas oleh Tuan Muda Jiang. Setelah keluarga Tang tahu bahwa orang yang diselamatkan klan Tang adalah naga hitam, mereka terus mendekatinya dan mengundangnya kembali ke perusahaan Yongel. Meskipun naga hitam telah mengundurkan diri, namun sebelumnya dia merupakan salah satu dari 5 komandan tertinggi. Relasinya sangat tinggi. Klan Tang menolaknya. Saat ini dia menguasai perusahaan Yongtai dan tidak perlu takut pada keluarga Tang. Klan Tang dan Mini Wu tahu bahwa klan Tang memiliki uang sebanyak 2 miliaran yuan di dalam rekening bank, oleh karena itu, mereka berusaha mencari tahu sandinya. Setelah berjalan beberapa hari, mereka menemukan sebuah cara. Pada malam hari, setelah selesai makan malam, klan Tang sedang mempelajari buku yang berkaitan dengan keterampilan medis China di dalam kamar. Mini Wu mengambil ponsel dan berjalan keluar. "Kak Klu." "Ya." Klan Tang meletakkan bukunya dan bertanya, "Ada apa?" Mini Wu mengambil ponselnya dan berkata, "Aku ingin belanja online, namun kartuku tidak ada uang, apakah kakak Klu bisa bantu bayar?" Klan Tang melihat sekilas dan menemukan harga barangnya adalah 2.000-an yuan kemudian mengangguk, "Kamu pilih perwakilan pembayaran saja, nanti aku yang bayar." Mini Wu mengikuti arahannya. Klan Tang membayarnya. Pada saat ini juga, Mini Wu menatap klan Tang lekat-lekat ketika dia menekan nomor sandi. Beberapa hari ini dia telah berdiskusi pada klan Tang dan beberapa ahli psikologi. Ahli psikologi mengatakan bahwa biasanya orang memiliki nomor sandi bank yang sama dengan nomor sandi pembayaran melalui aplikasi, dengan demikian mereka akan mudah mengingatnya. Dia mengingat nomor sandinya dan tersenyum gembira, "Kak Klu, terima kasih." Klan Tang tersenyum singkat dan terus membaca bukunya. Mini Wu berjalan keluar kamar dan kembali ke kamarnya. Setelah dia masuk, klan Tang langsung bertanya, "Bagaimana, sayang?" Mini Wu memberinya sebuah isyarat yang menandakan lancar, "Aku telah mendapatkan nomor sandi pembayaran melalui aplikasi Kak Klu. Saat ini yang perlu kita lakukan adalah mencuri kartunya dan membawa kartunya ke bank untuk mencoba apakah nomor sandinya sama atau berbeda. Sayang, aku akan mencari kesempatan membawa Kingston Jiang dan klan Tang keluar, kamu pergi mencuri kartunya." "Baik." Klan Tang mengangguk. Dua orang ini berdiskusi. Mini Wu berjalan keluar dari kamar dan mengetuk pintu kamar klan Tang. "Kak Klu, ayo kita keluar jalan-jalan." Kingston Jiang membuka pintu dan berkata, "Klu sedang belajar, kamu pergi sendiri saja." "Kingston Jiang, apa yang sedang kamu lakukan?" "Kak Klu telah capek bekerja, saat ini adalah jam pulang kerja, bukankah lebih bagus jalan-jalan sebentar? Jika terus-menerus belajar maka dia akan kecapean." Dia sedikit berteriak dan langsung berjalan masuk ke dalam kamar kemudian menarik klan Tang. "Kak Klu, ayo kita keluar sebentar saja." Klan Tang membaca buku terlalu lama dan merasa kepalanya sedikit pusing. "Sayang, ayo keluar sebentar, aku merasa sedikit pusing, sebaiknya pergi mencari angin sepoi-sepoi agar lebih segar." "Baik." Kingston Jiang tidak menolak lagi. Mereka bertiga keluar bersamaan. Sedangkan Jasmine He dengan Tanner Tang sedang keluar makan dan tidak berada di rumah. Setelah mereka bertiga keluar, klan Tang diam-diam memasuki kamar klan Tang.
Dia melihat dompet yang berada di atas meja dan membukanya. Di dalamnya terdapat banyak macam kartu. Ketika berada di Jiangbei, klan Tang telah melihat bahwa Klu Tang memberi Jerome nomor kartunya, oleh karena itu dia tahu persis kartu yang mana. Dia diam-diam mengambilnya keluar dan berjalan keluar dari kamarnya untuk kembali ke kamarnya. Setelah kembali dalam kamarnya, jantungnya berdebar tak karuan. Dia merasa panik, setelah menarik napas beberapa kali dia baru bisa menenangkan dirinya. Dia mengirim pesan kepada Minnie Wu. Aku telah mengambilnya, aku akan keluar sebentar untuk mencoba nomor sandi ini. Kamu harus berusaha agar Klu Tang tidak terlalu cepat pulang. Klan Tang mengirim pesan padanya dan langsung keluar. Dia pergi menuju ATM terdekat. Dia memasukkan kartu ke dalam mesin dan menekan nomor sandi. Dia menekan nomor sandi dengan tangan yang gemetaran. Semoga benar, semoga benar. Dia menutup matanya dan berdoa. Beberapa detik kemudian, dia membuka matanya. Setelah melihat tulisan yang ada di layar, dia berteriak kegirangan kemudian buru-buru menekan cek saldo. 1, 2, 3, 4, 5. Dia menghitung angka 0 di belakang dengan panik, setelah itu dia hampir kesulitan bernapas. Setelah mengetahui saldonya, dia buru-buru menarik kembali kartunya. Dia menyimpan kartunya dengan baik kemudian berjalan keluar dari ATM, dia mengeluarkan sebatang rokok dan menghisapnya, setelah itu dia kembali tenang. Dia mengirim pesan kepada Minnie Wu. Sayang, aku akan segera transfer seluruh uangnya ke dalam rekeningku, kamu mencari cara untuk mengambil ponsel Kak Klu, aku takut ada pesan yang masuk ketika melakukan transfer, setelah kamu menerima pesan tersebut, kamu harus segera menghapusnya, aku tunggu kabarmu. Baik. Minnie Wu membalasnya. Saat ini mereka sedang jalan santai. Kak Klu. Minnie Wu memanggilnya, Kak Klu, kamera ponselmu sepertinya sangat bagus, aku ingin meminjam ponselmu untuk mengambil foto. Klu Tang tidak curiga padanya dan memberikan pada Minnie Wu. Minnie Wu menunjuk ke arah kejauhan dan berkata, pemandangan di situ sangat bagus, aku ingin mengambil foto di sana dan tidak mengganggu kamu dengan kakak ipar. Setelah itu, dia bergegas lari ke sana. Kemudian mengeluarkan ponselnya sendiri dan mengirim pesan pada klan Tang, aku sudah mengambil ponselnya, kamu harus cepat. Klan Tang buru-buru masuk kembali ke dalam ATM, dia memasukkan kartu dan nomor sandi kemudian memilih transfer uang ke dalam rekeningnya. Dia seketika ragu-ragu pada saat memasukkan nominal transfer. Dia akan transfer semuanya atau sebagian. Dia ingin transfer semuanya, namun ragu-ragu. Setelah berpikir sejenak, dia transfer 5 miliar. Biasanya transfer 5 miliar akan diminta penjelasan oleh pihak bank. Namun identitas Klu Tang lebih spesial, dia adalah istri dari naga hitam. Pihak bank telah membatalkan prosedur ini, oleh karena itu, berapapun nominal yang akan ditransfernya mereka akan segera menjalankannya. Klan Tang mendengus setelah melihat transaksi berhasil. Dia buru-buru mencabut kartunya. Kemudian Minnie Wu langsung menerima pesan singkat. Cepat sekali. Dia mendengus. Sebelumnya dia hanya pernah transfer dalam nominal kecil, transaksi tersebut juga butuh waktu selama 2 jam agar bisa berhasil, saat ini dia transfer miliaran dan langsung berhasil. Minnie Wu mengambil ponsel Klu Tang dan pura-pura sedang narsis, setelah menerima pesan singkat dari pihak bank, dia segera menghapus pesan tersebut dan mengambil beberapa foto lagi kemudian berjalan menghampiri Klu Tang dan Kingston Jiang. Kak Klu, ini ponselmu, kameranya sangat bagus, jika aku punya uang maka aku juga akan membeli ponsel ini. Klu Tang tertawa. Minnie Wu mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan pada klan Tang. Selesai, cepat bawa kartunya pulang, letakkan kembali kartunya sebelum Kak Klu pulang. Sebenarnya Minnie Wu tidak perlu mengingatkannya karena setelah selesai transfer klan Tang langsung berlari pulang ke rumah. Setelah pulang ke rumah, dia meletakkan kembali kartunya kemudian kembali ke kamarnya dan melompat kegirangan. 5 miliar, haha. 5 miliar ada di tangannya, saat ini aku menjadi orang kaya mendadak. Dia sangat girang.
Dia sedang berpikir bagaimana menggunakan 5 miliar ini. Dia ingin mencari puluhan artis dan model. Setiap hari mendapatkan gadis baru. Tidak lama kemudian, Klutang dan lainnya sudah pulang. Minnie Wu pulang ke dalam kamar, dia menutup pintu dan bertanya dengan semangat, "Sayang, bagaimana?" Klantang berkata dengan girang, "Berhasil." Dia mengeluarkan ponselnya dan membuka internet banking kemudian mengatakan, "Sayang, aku transfer 100 juta untuk kamu dulu, bukankah adikmu akan menikah? Besok kamu bawa puluhan juta pulang ke rumah." Klantang ingin menjauhkan Minnie Wu. Kemudian dia akan pergi bersenang-senang. "Terima kasih, sayang." Sedangkan Klutang tidak tahu bahwa uang 20 miliar dalam rekeningnya telah ditransfer keluar sebanyak 5 miliar. Bersambung.